pembelajaran, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita puji Tuhan, kita dengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati, kita mau mengangkat lagu pujian untuk memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu jaga dan pelihara kami, bahkan memberikan kekuatan yang baru bagi kami hingga pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mau datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu pujian dan mendengarkan firman-Mu, agar kiranya Engkaulah yang menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan, karena Engkau adalah Allah kami yang sungguh kami muliakan dan kami puji di sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak yang kasih, kita angkat lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibu akan membaca dari sini, anak-anak ibu boleh mengikuti dari rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Babel. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong-menggarong, perusak-merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk makan minum.
Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian." Kemudian berserulah orang yang melihat itu, "Di tempat peninjauan ya tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda." Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema dari firman Tuhan hari ini adalah kemahakuasaan Allah. Berbicara tentang kemahakuasaan Allah, memberikan pemahaman kepada kita tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Allah yang adalah maha kuasa, Allah di atas segalanya, memiliki kebebasan, memiliki otoritas dan hak di atas segala ciptaannya. Jika Allah adalah maha kuasa, pertanyaannya adalah, mengapa di dunia ini masih banyak sekali terjadi kuasa-kuasa kegelapan, terjadi kesombongan, terjadi penindasan, terjadi penderitaan, kesombongan dari bangsa-bangsa lain yang menindas sesama manusia? Apakah Allah tidak bisa bertindak akan hal itu? Di dalam Alkitab, Babel sering sekali disimbolkan sebagai kekuatan yang melawan Allah. Tindakan yang dilakukan mereka, sihir, menyembah berhala, percabulan, dan lain sebagainya. Apakah Allah tidak sanggup untuk memusnahkan semuanya itu? Tentunya Allah sanggup. Ketika mereka berkuasa, bebas melakukan dosa dan kesalahan, mereka merasa bangga terhadap diri mereka sendiri. Tetapi ketahuilah bahwa Babel yang adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan, ada masanya mereka akan dihancurkan. Kemahakuasaan Allah akan bertindak atas kekuatan yang melawan Allah tersebut. Sehebat apapun Babel, cepat atau lambat, mereka akan diperhadapkan dengan kemahakuasaan Allah. Mereka akan diperhadapkan dengan Allah. Sekalipun Babel awalnya merasa menang dan merasa berkuasa melakukan dosa, mereka telah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu mencatat mereka akan dihancurkan. Wahyu 14 ayat 8 berkata, "Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Wahyu 18 ayat 2 juga berkata, "Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci." Yang artinya, kekuasaan yang dimiliki oleh Babel tidak akan pernah bertahan lama. Karena kitab Wahyu juga sudah mencatat
mereka akan dirubuhkan, mereka akan dihancurkan dengan kemahakuasaan Allah sendiri. Yang menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu berputus asa ketika banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika terjadi penindasan di mana-mana, terjadi tantangan bagi kehidupan orang Kristen untuk datang kepada Tuhan. Ingat, Tuhan melihat semua itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap belajar percaya, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa taat kepada Tuhan. Orang lain yang melakukan kesalahan dan dosa kepada sesamanya, Tuhan melihat hal itu dan Allah akan bertindak. Pada poin yang kedua, ketika di dalam diri kita ada kekuatan yang melawan Allah, baik dari pola kehidupan sehari-hari, lewat perkataan dan perbuatan, jika masih menyakiti Tuhan, mari kita tinggalkan. Mari kita bertobat supaya Allah tidak memusnahkan kita seperti Babel. Kita harus tetap percaya dan mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dan meninggalkan dosa. Karena Tuhan selalu menyambut setiap orang yang selalu datang berbalik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa, yang melindungi dan menjaga kami. Kami yakini ya Tuhan, Engkau melihat setiap ciptaan-Mu di dunia ini, bahkan setiap orang yang melakukan dosa, baik itu yang tersembunyi dan yang kelihatan. Ketika datang waktu-Mu, Engkau akan bertindak dan memusnahkan setiap sifat-sifat, bahkan babel-babel yang ada di dalam kehidupan manusia. Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan dan diingatkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan meninggalkan segala dosa dan kesalahan. Berkati anak-anak didik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah,